13 adalah gabungan dari dua angka, yaitu angka 1 dan angka 3. Tentu kedua-duanya mempunyai makna. Angka 1 adalah angka pertama, atau yang menurut Pythagoras adalah 1 itu sebenarnya adalah sebuah titik, 2 itu adalah garis, dan 3 itu barulah angka pertama. Jadi adanya titik dan adanya garis, lalu kemudian bisa terbentuk menyatunya garis itu dan dilambangkan dengan triangle atau segitiga adalah ketika hadirnya 3. Jadi 3 adalah angka pertama yang di dalamnya dia menghimpun angka 1 dan angka 2. 13 ini banyak yang menganggapnya sebagai angka sial karena banyak peristiwa yang terjadi di tanggal 13 dan mengakibatkan hal buruk bagi yang mengalaminya. Seperti contohnya Apollo the 13 atau terbunuhnya Knight Templar dalam hari Jumat ke-13, dihukum matinya mereka. Tapi itu tidak harus menjadikan angka itu menjadi sebuah angka sial, atau bahkan seperti dikenal Presiden Roosevelt paling anti dengan angka 13, begitupun juga dengan Frank Delano, sangat superstitious dalam bab ini. Sangat terbawa dengan takut adanya kesialan. Sehingga banyak juga bangunan di barat khususnya yang tidak mau menggunakan lantai ke-13 ataupun kamar dan ruangan nomor 13. Itu sebenarnya juga praduga, tapi 13 ini punya makna yang memang luar biasa. Sebenarnya bisa dikatakan bahwasannya 13 ini angka yang menentukan. Jadi kalau bagi orang-orang jahat, angka ini memang bisa menjadi angka yang istilahnya petunjuk yang menunjukkan akan kesialan mereka. Karenanya tidak heran kalau bagi kaum satanis atau kaum anti kebenaran, kaum yang memang melakukan kejahatan, agak takut mereka dengan angka 13. Karena 13 ini memang mempunyai sifat yang mana dia itu kalau mau dibahasakan sifat qahir, yang menundukkan musuh. Qahirul a'da dan waliul wali. Tapi dia penolong bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Bisa secara singkat diartikan seperti itu. Jadi 13 itu pada hakikatnya sebenarnya adalah bilangan yang luar biasa dan bahkan bisa dikatakan membawa keberuntungan, petunjuk untuk keberuntungan bagi kaum yang beriman. Bagi orang-orang baik, ini adalah angka yang sebenarnya bagus. Karenanya kalau misalkan kita melihat umat Kristiani dalam Alkitab, angka 13 itu bisa dijadikan superstitious itu karena misalkan di dalam buku Revelation, ya buku Wahyu, itu di bab ke-13-nya berbicara tentang the beast atau tentang antichrist. Tapi tidak harus karena itu 13-nya, ada rahasia di situ. Sementara dalam surat Yahya, surat John itu dijelaskan Nabi Isa ketika menjelaskan tentang sifat-sifat dirinya mengungkapkan dengan 13 sifat. Dari Al-Quran juga kita bisa melihat adanya 13 digunakan dalam huruf surat Qulhu, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas menggunakan dari 28 huruf hijaiyah hanya 13 huruf yang digunakan. Dan subhanallah itu juga mempunyai arti yang sama dengan kalimat ahad, yang Maha Esa. Satu yang mana tiada duanya. Ahad, ahad. Ahad, jumlah nilai kata ahad, yaitu yang tersusun dari alif, ha, dan dal. Alif 1, ha 8, dan dal adalah 4. 1, 8, 4 adalah 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sempat bahas dalam postingan Matrix of Qulhu. Nah, jadi sesuai dengan makna yang hendak disampaikan, pesan yang disampaikan, yaitu Qul huwallahu ahad. Kalau kita lihat huruf yang mempunyai nilai 3, kalau dalam abjad itu ada huruf jim, nilainya 3. Tapi kalau kita melihat batin 3, itu hadir dalam huruf ba. Ba bernilai 2, tetapi dengan alifnya, dengan batinnya, yaitu yang diucap, yang terdengar, itu adalah huruf batin. Ba itu
ba sekaligus alif kalau mau dieja. Dalam ejaannya ba, dalam bentuk simbolnya seperti ini. Ba bertitik, tapi pada hakikatnya saat dibaca dia ba, ada alif di dalamnya, huruf alif di dalamnya. Itu 1 tambah 2. 3 nilai batinnya ba. Dan subhanallah, karena nilainya ini 3, yaitu adanya 1 dan ada 2 dan dia menjadi 3. 3 ini ba ini bahkan dalam bahasa itu seperti halnya B dalam huruf Latin. B itu semacam 13 yang disatukan. Jadi 1 ada 3. Apakah berhubungan juga dengan nilai ba itu? Sehingga lahirlah huruf B dalam bahasa Latin itu seperti 1 dan 3 yang disatukan. Itulah B. Tapi tidak heran, dalam bahasa Inggris saja menyebut huruf-hurufnya dengan alfabet. Alfabet adalah tiada lain dari alif, ba, ta. Tetapi dalam menggunakan susunannya menggunakan dengan susunan abjad. Dua-duanya ini hadir sudah lama dalam huruf Quran dan huruf bahasa Arab, yaitu alif, ba, ta, dan juga dalam susunannya A, B, C, D, dan selanjutnya abjad. Pertama dalam Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sebenarnya untuk menjelaskan lebih jauh mengenai 1 dan 3 dan juga susunan bilangan 13. Tapi pada intinya, tiada angka atau bilangan yang sial atau keberuntungan. Hadirnya angka-angka yang terlihat itu adalah petunjuk. Jadi bukan berarti karena angka tertentu dia menyebabkan suatu hal, tapi dia memberi petunjuk. Wajar orang ingin petunjuk yang baik dan memilih angka-angka yang dia sukai atau angka-angka yang lebih cocok dengannya. Ketika Anda orang yang benar, Anda merasa orang yang baik, dan Anda melihat angka 13 hadir, maka janganlah takut. Itu adalah keberuntungan untuk Anda. 13 akan menjadi bilangan yang mengabulkan kegiatan Anda atau apa yang sedang Anda ingin kerjakan. Sementara bagi orang-orang yang niat jahat, yang bisnisnya memang jahat, bagi para penjajah, bagi para perampok, para koruptor, orang yang niat jahat, kerjaannya melakukan kejahatan, ia sadari atau tidak sadari, kalau melihat 13, berarti tinggal tunggu waktu. Ada ancaman di sana. 13 itu juga kalau di dalam kalender lunar Hijriah adalah awal masuknya hari-hari putih. Ketika bulan hendak menyempurna, dia mulai menyempurna di hari ke-13 sampai 14 dan 15 yang mana disunahkan puasa kalau dalam riwayat. Kalau dalam sejarah kita juga bisa melihat tokoh-tokoh besar, misalkan seperti Sayyidina Ali lahir di tanggal 13 bulan Rajab. Begitupun juga termasuk hal karamah dan mukjizat yang terjadi seperti di Portugal di abad lalu 1917, kehadiran sosok yang bernama Fatimah, Lady Fatimah di Cova de Ira yang turun dari cahaya matahari dari langit. Itu setiap turun bermahkotakan cahaya dan dilihat oleh anak-anak yang melihatnya, dan kemudian disaksikan juga pada akhirnya 13 Oktober oleh 70.000 saksi mata. Itu setiap tanggal 13. Makanya itu ada sebuah rahasia. Dan dimulai dari tanggal 13 Mei. Silahkan cek di internet tentang sejarahnya dan bagaimana kota Cova de Ira itu juga akhirnya dipanggil kota Fatimah, yang mana menjadi banyak yang berkunjung setiap tahunnya untuk mengadakan khaul, dan kemudian keluar air yang mereka bisa berobat. Peristiwa yang sebenarnya luar biasa ya, extraordinary. Gimana cahaya itu bisa turun dan kemudian membentuk sosok wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Fatimah, dan kemudian orang-orang para umat Kristiani di sana menafsirkannya sebagai penjelmaan dari Bunda Maria. Wallahu a'lam bishawab.